Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, rahimakumullah. Waktunya ini sudah mepet ke asar, maka saya tidak berpanjang kata, karena kalau sudah dekat dengan beliau itu 3 jam tidak cukup sesungguhnya ya. Sayang kalau berpanjang kata, maka saya berikan sepenuhnya kepada Koh Dondi. Nanti sesi pertanyaan, Ibu mau bertanya dengan ya, mau bertanya duluan atau mau langsung bertanya? Iya, mau langsung bertanya kayaknya Koh ini ya. Boleh. Kayaknya lebih enak ini nih. Boleh. Iya, silakan. Koh Agustan. Dengan Bu Dewi Sutanti. Cici ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali ya kok. Ya, silakan. Tolong. Jadi saya punya satu pernyataan dan satu pertanyaan. Yang berhubungan dengan tema kita. Menurut saya, pernyataan dari saya adalah bahagia itu belum tentu tenang, tapi tenang itu pasti bahagia. Pertanyaan saya, apa perbedaan ketenangan yang Kodon dirasakan sebelum memeluk agama Islam dan sekarang? Sebelum dan sesudah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Senang sekali sebelum saya jawab ya, tenang sebelum dan sesudah memeluk Islam. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih buat Bang Fadli dan keluarga, juga saya manggilnya harus Cik Dewi nih harusnya. Kalau Agus boleh Agus lah ya. Ternyata mereka sama saya sama-sama setan. Tahu nggak Pak artinya Pak sama-sama setan Pak? Tan itu marga ya, tan itu marga. Dalam Cina, tan itu marga, marga itu bahasa Cinanya se Pak. Jadi kalau nama saya Dondi Tan, saya Dondi setan. Artinya Dondi marganya tan gitu. Berarti Pak Agus sama Cik Dewi sama-sama setan sama saya ini berarti. Tapi yang jelas kita saudara ya. Mungkin dari leluhur kita memang ada hubungannya ya. Mic-nya kurangin ini. Coba mic-nya yang itu aja deh. Ini aja nih. Tes. Nah, mungkin kalau dalam kekeluargaan memang mungkin ada hubungan leluhur, kalau ditarik mungkin 1-2 generasi udah ketemu biasanya. Tapi yang jelas mereka dan saya dan Bapak Ibu semua yang dari sini, kita semuanya adalah saudara. Betul? Saudara dalam iman. Nah, semua muslim adalah bersaudara. Itu ya yang paling penting ya. Karena ketika saudara dalam iman, nanti kita insya Allah ketemu lagi di wih, udah ngincer aja. Udah ngincer ya Bu ya. Alhamdulillah. Tadi kalau ditanya tenang sebelum dan sesudah masuk Islam. Kalau dulu sebelum masuk Islam dibilang tenang, tenang tapi ada keraguan. Nggak bisa tenang 100%. Ya, di tempat kita sekarang ada mantan pendeta Pak Budi Santoso nih. Ya, yang alhamdulillah juga sudah jadi saudara seiman kita nih. Pak Budi Santoso dulu lulusan STT ya, STT. Nah, lulusan STT. Di dalam Islam, di dalam Bible-nya orang Kristen boleh dikatakan memang ada kepastian atau janji ya bahwa mereka juga pasti akan masuk surga. Betul kan Pak? Tetapi ada 2 ajaran yang bisa dikatakan tuh berbeda. Berbedanya, yang satu yang mengajarkan Yesus. Pernah dengar Yesus Bu? Oh tahu ya Bu ya? Oh tahu di mana? Di gereja mana Bu?
Curiga jadinya nih. Yesus adalah Nabi Isa alaihissalam ya. Ada dua ajaran yang berbeda. Yang satu dari Yesus, yang satu dari Paulus. Kenal Paulus, Bu? Oh enggak. Bukan debt collector sebelah, Bu ya, bukan ya. Paulus inilah yang sebenarnya menjadi pendiri agama Kristen ya. Ajarannya Paulus dan ajaran Yesus ternyata kalau ditelaah itu memang ternyata berbeda. Yesus mengaku diutus hanya untuk bangsa Israel. Paulus mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul untuk siapa? Untuk orang-orang di luar bangsa Israel. Betul Pak Budi? Kalau udah salah tolong dikoreksi loh Pak. Nah ya, jadi ketika saya bilang saya dulu tenang di Kristen, ketika materi saya cukup, saya merasa tenang materi. Tapi kalau untuk masalah keselamatan, kadang tuh masih ada keraguan. Ini saya pengikut siapa gitu. Ini saya pengikut Yesus atau pengikut Paulus gitu. Bahkan ketika berdoa aja saya kadang-kadang suka ragu. Ya, Bapa kami yang ada di dalam sorga, gitu kan doanya. Tapi di bawahnya ada apa? Dalam nama Yesus. Jadi sebenarnya saya berdoanya ke siapa nih ya? Ke Bapa atau ke Yesus nih? Atau ke Roh Kudus gitu? Itu sudah biasa buat orang-orang yang mau berpikir. Sudah biasa itu ya. Mau dipaksakan bagaimana? Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi mereka satu hakikat, satu Tuhan. Atau mau dipaksakan Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan tiga Tuhan tapi satu Tuhan. Mau dipaksakan bagaimana tetap aja nggak akan bisa masuk dalam kolbu gitulah kalau istilah kita ya di Islam ya. Jadi ketika di Kristen dulu saya tenang hanya karena masalah materi ya. Saya dulu bisa punya beberapa rumah, kendaraan dan sebagainya. Tapi untuk masalah keyakinan kita akan selamat nantinya, itu nggak bisa 100% tenang. Oke? Tapi ketika saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya kembali ke fitrah saya waktu itu merasa sangat lega. Leganya kenapa? Bukan karena materi. Leganya karena saya tidak harus menyembah manusia lagi. Itu jadinya. Ya, orang Kristen kan harus percaya bahwa Yesus manusia. Ya Pak ya? Konsili Chalcedon tahun 451 menyatakan Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Jadi manusia juga, Tuhan juga. Ketika saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya bersyukur, saya lega, saya tidak harus menyembah manusia lagi. Mau dianggap Tuhan ya monggo silahkan yang lain. Saya waktu itu sudah tidak menyembah Yesus sebagai manusia. Jadi alhamdulillah tenangnya saya di dalam Islam itu tidak seperti tenang sebelum masuk Islam. Tenangnya saya ketika masuk Islam, tenang saya dalam materi alhamdulillah. Saya sudah berusaha, berikhtiar, saya dapat materi, tenang. Tetapi untuk masalah keselamatan itu juga sangat-sangat tenang. Sangat tenangnya bahwa apa? Kalau di kitabnya orang Kristen dijanjikan surga, tapi ada kontradiksi. Kalau di Quran dijanjikan surga dengan cara yang kita usahakan sendiri. Usahakan sendiri. Apa itu yang diusahakan? Bertobat, beriman, beramal soleh. Sudah. Dengan begitu tenang. Jadi kita merasanya dapat surga itu karena apa? Karena kita mau berupaya, berusaha. Tetapi di atas semuanya itu, walaupun kita berupaya sebaik-baiknya, tetap saja kalau ditanya, istilahnya dijanjikan surga nggak? Dijanjikan. Tapi kalau ditanya pasti masuk surga nggak? Insya Allah masuk surga. Insya Allah artinya apa? Kita tidak boleh mendahului kehendak Allah ya. Tapi Allah sudah janjiin kita surga kalau kita bertobat, beriman dan beramal soleh gitu ya. Jadi ketika kita tenang, tenangnya itu karena kita udah dijanjiin oleh yang menciptakan langit, bumi dan manusia. Dan ketika kita bisa membuktikan Quran bukan karangan seorang manusia, itu lebih tenang lagi. Enggak seperti yang ini. Ketika dulu saya pelajari di perjanjian lama ngajarin begini, di perjanjian baru ngajarin begini, kontradiksinya ada dan sebagainya ya. Nanti ya, belum waktunya dibuka ya kan Umi ya. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Agus ya, mudah-mudahan ya. Saya akan lebih senang kalau kita banyak interaktif karena begini, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu tidak sadar menjadi target
Target apa? Bisa target pengamatan, bisa juga target pemurtatan. Pengamatan apa? Bapak Ibu yang hidup di masyarakat, tinggal di Kota Bandar Lampung, Bapak Ibu tidak pernah menyangka, tidak pernah tahu Bapak Ibu diamati oleh orang-orang yang bukan Islam. Betul nggak Pak? Betul. Karena saya juga dulu mengamati Muslim. Ya, yang dulu saya amati 5 tahun Muslimnya Bu. Saya mengamati Muslim 5 tahun gak masuk Islam Bu. Tapi ketika saya mempelajari semua agama, termasuk Quran dan Islamnya, 2 tahun saya ngucapin 2 kalimat syahadat. Nah, Bapak Ibu tidak pernah tahu kapan Bapak Ibu dijadikan target pengamatan oleh orang-orang di luar Islam. Tetapi selain itu Bapak Ibu juga mungkin tidak pernah tahu kapan Bapak Ibu dijadikan target pemurtatan. Kok bisa begitu? Tanya Pak Budi, bener apa? Atau bener? Di kitabnya Kristen Bu ya, itu ada perintah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perintahnya begitu Bu. Perintahnya, dianggapnya itu perkataan Yesus ya, walaupun saya bisa buktikan bahwa ayat itu tidak sahih gitu. Pakai istilah sahih Pak. Biar bapak-bapak langsung tahu gitu maksudnya ya. Jadi ternyata ayat itu maudhu Pak. Bahkan bisa mungkar gitu. Ya, itu adalah ayat sisipan gereja Romawi di abad kedua. Tetapi karena ayat itu sudah masuk dalam kitab mereka dan dianggap sebagai amanat agung, maka mereka menggunakan ayat itu untuk memurtadkan orang dari agama mereka dan masuk dalam agama Kristen. Gitu kan Pak Budi? Betul kan? Matius 28 ayat 19. Itu perintahnya. Jadi Kristen memang agama misi ya. Misinya apa? Mencari jiwa untuk membawa orang masuk agama Kristen. Kalau Islam agama misi bukan Pak Bu? Hah? Misi atau bukan? Bukan? Misi bukan Pak? Misi. Islam juga agama misi Bu. Iya betul, Islam rahmatan lil alamin. Tetapi pernah nggak dengar sampaikanlah walaupun hanya itu misi bukan Bu? Misi. Artinya kita hanya diminta menyampaikan walaupun hanya 1 ayat. Setelah itu terserah siapa? Terserah Anda. Terserah Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sudah menyampaikan, orang yang menerima ayat itu walaupun hanya 1 ayat, yang bisa membolak-balikan hati dia cuma Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Jadi yang mengizinkan orang itu menjemput hidayah atau tidak juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kristen dan Islam sama-sama agama misi, ya. Bedanya kalau mereka baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi kalau belum dibaptis belum selesai urusannya. Betul nggak? Tapi kalau di Islam sampaikanlah walaupun hanya 1 ayat, kita juga mengenal la ikraha fiddin. Kita juga mengenal lakum dinukum waliyadin. Jadi kita nggak boleh ngerayu-ngerayu orang untuk masuk Islam. Karena kita tahu hidayah mutlak milik Allah gitu. Tapi kalau Kristen, ayo datang gereja kita, kasih sembako. Kasih apa lagi? Kasih apa? Indomie. Oh, amplop. Ada yang pernah terima amplop di sini? Dari misionaris? Saya dengar katanya di Lampung kristenisasi gencar. Betul? Utara? Di Lampung Utara? Hah? Pringsewu. Oke. Ya, betul Pak. Lampung ya. Ada yang kenal pendeta-pendetanya nggak Pak? Ada yang kenal pendeta-pendetanya nggak Bu? Nggak ada ya? Kalau boleh cariin pendeta debat sama saya. Loh, saya oleh yayasan, saya ditugaskan untuk berdebat, tetapi harus debat yang caranya yang paling baik. Sesuai dengan perintah Quran surat An-Nahl ayat 125. Ya. Kita harus berdebat dengan mereka tapi dengan cara yang paling baik. Cara paling baik gimana? Kita bayar. Kita bayarin, tempatnya kita bayarin, kasih kamar yang bagus, kasih makan yang enak, pulang kita amplopin, Bu. Jangan sedih. Jangan ke orang susah gitu. Kita bayar pendetanya. Saya 2022, 23, 24 begitu Pak. Ya, setiap tahun 1 tahun minimal 2 kali. Kita bayar. Tapi kita bukan berarti kita nyuap bukan.
kita berdebat dengan cara yang baik, tidak boleh saling mencaci maki, tidak boleh menghina pribadi orang, tidak boleh menghina agama orang, dan tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Itu jelas aturannya. Yang melanggar diskualifikasi, langsung diusir. Penonton kalau ada yang ricuh, keluarin. Ya, bahkan kita minta tolong pada keamanan untuk menjaga keamanan. Jadi saya selalu bilang sama pendeta, ayo Pak, kita debat. Debat yang paling baik. Kita jaga, kita jamin, keamanannya kita jamin. Jadi kita tulis catatan, keamanan dijamin gitu. Tapi nomor 2-nya kehormatan nggak dijamin gitu. Kehormatan maksudnya kita buka-bukaan kitab dong gitu ya. Nah 2022, 23, 24 alhamdulillah setiap tahun berdebat 2 kali. 2025 nggak dapat saya. Pada nggak mau sekarang. Pada nggak mau Pak. Sudah ada yang nentuin tanggal, giliran kasih surat perjanjian tanda tangan, batal, mundur. Nggak boleh kata gerejanya. Beberapa pendeta udah begitu semua. Jadi mungkin mereka sudah ngelihat kitab-kitab saya sudah lebih banyak dari mereka gitu. Ya, kitab-kitab saya yang lebih tua dari kitab mereka. Bahkan saya punya kitab yang mereka belum lahir gitu, udah terbit gitu. Ada perbedaan, terjemahannya perbedaan sehingga merubah makna daripada ayat itu. Ya. Kenapa kok saya dan yayasan sampai ngotot nyari-nyari seperti ini? Ini ada beberapa poin yang memang kita cari. Pertama apa? Pertama kita memang diperintahkan berdebat dengan cara yang paling baik. Yang kedua, ini juga dalam rangka membuktikan kebenaran Quran. Kok begitu? Nah di Quran kan, di Quran surat Al-Baqarah sudah disebutkan, celakalah mereka yang merubah-rubah firman Allah dan mengaku itu berasal dari Allah, ya kan? Perubahannya mana? Ada yang pernah lihat Bu? Pak? Pernah lihat? Enggak, di kitabnya mereka. Belum pernah. Udah pernah lihat? Belum kan? Ini yang saya bawa-bawa, buktinya di sini. Gitu. Yang tadi Umi Sri udah baca ya? Umi Sri tadi sempat takut bacanya. Untung saya bilang, nggak usah pakai bismillah Bu, saya bilang. Baru dibaca sama dia. Ya, di situ di kitab mereka itu mereka cukup jujur ya. Mereka cukup jujur mengatakan bahwa ayat itu dulunya sebuah catatan di pinggir halaman, kemudian disisipkan oleh para penyalin, sehingga di dalam kitab itu ada catatan kaki yang mengatakan ayat ini pasti tidak asli, pakai pastil gitu. Ya, Ibu tadi udah baca ya. Jadi kalau ada orang Kristen datang ke studio saya suruh baca. Beberapa dari mereka habis baca ditutup nangis. Nangis. Saya tanya, Mbak kenapa nangis? Berarti selama ini saya dibohongin sama gereja. Bukan saya ngomong ya. Bilangnya begitu. Dan yang seperti itu ayatnya bukan cuma satu, banyak. Yang tadi Umi Sri baca baru satu Bu, dari puluhan. Ya cuman yang tadi saya tunjukin ke Umi itu adalah ayat yang memang dianggap mengajarkan konsep Trinitas ya. Yang tidak ngomongin Trinitas banyak Bu. Bahkan saya punya di studio, saya nggak berani bawa karena itu cetakan 1916. Kakeknya udah lahir belum Mbak? 1916. Nah, kakeknya aja belum lahir ya kan. Itu di dalam kitab itu Pak, bahasa Indonesianya waktu itu masih disebut bahasa Melayu rendah ya, cikal bakal bahasa Indonesia yang sekarang lah. Itu masih ada kata-kata yang tidak pantas dibaca di depan mimbar. Kata-katanya. Mungkin waktu itu artinya lain gitu. Tapi kalau sekarang dibaca di depan mimbar, pendeta nggak akan berani baca. Karena itu alat kelamin. Ada yang seperti itu, gitu ya. Jadi kalau mau disebut kitab suci, pertama ini adalah murni terjemahan. Kalau mau disebut kitab suci, harusnya ada teks aslinya, gitu kan? Kitabnya orang Kristen itu kan ditulis dulunya sejarahnya dalam bahasa Yunani. Makanya yang bahasa Yunani hanya terbatas sedikit sekali. Yang dipakai oleh jemaat-jemaat mereka tuh yang hanya terjemahan, tidak ada bahasa aslinya. Tidak seperti Quran. Kalau di Quran terjemahan bisa beda-beda negara, bisa beda arti ya. Bahkan sama-sama bahasa Indonesia. Kalau yang menerjemahkan kelompok atau lembaga lain juga artinya juga terjemahan mungkin bisa beda sedikit. Tapi bahasa Arabnya kan tetap ada. Kalau ada perbedaan pendapat tinggal kembali ke teks aslinya. Gitu ya.
Baik, Ibu ada yang mau ditanyakan, Bu Dewi? Hadirin dulu kan. Oh baik, Bapak Ibu, Masya Allah ya, Kohdondi itu berburu kitab, rebutan, bukan kayak kita beli buku di toko buku. Beliau itu beli kitab-kitabnya rebutan dan harus tender. Tuh. Ya, jadi bukan main-main itu, yang dibawa itu lebih mahal mungkin daripada motor sport beliau. Ya, ini perjuangan untuk beliau menjaga hidayah, ini luar biasa. Ya, maka ibu-ibu kita beruntung banget hari ini bertemu dengan beliau. Mari, siapa yang mau bertanya? Umi berikan kesempatan. Ya, Umi Elin satu, kemudian siapa lagi? Silahkan. Yang mau bertanya supaya ngedekat saja ke sini, jadi nggak ini ya. Silakan, Umi Elin. Bismillah. Assalamualaikum Kohdondi. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Elin dari Musrifah Rumah Ngaji Darul Falah. Izin bertanya Kohdondi. Jika kita ada yang bertanya, kita itu sebenarnya beragama dengan benar atau menjadi benar melalui agama? Begitu Kohdondi, mohon penjelasannya. Baik, beragama dengan benar atau menjadi benar karena agama. Kalau menurut saya dua-duanya benar, Bu. Dalam konteks seperti apa? Bapak Ibu yang lahir di keluarga Islam, Bapak Ibu mungkin tidak pernah memilih untuk menjadi orang Islam, betul? Tidak pernah milih. Tapi ketika Bapak Ibu sudah menjalankan agama itu, kan Bapak Ibu jadi benar karena ajaran agamanya. Betul nggak, Bu? Beda dengan saya. Ketika saya dulu masih kecil, masih bayi, Bu, saya sudah dikafirkan sama nenek saya. Saya dibawa ke gereja. Nenek saya seorang yang militan. Hujan geledek juga tetap pergi ke gereja. Kalau dulu dia bawa saya ke gereja naik beca, ketika saya udah besar dikit, saya boncengin nenek saya naik motor atau naik sepeda. Gitu. Ketika saya menjadi Kristen, saya juga kan nggak bisa milih karena saya dari kecil sudah dikristenkan sama mama dan nenek saya. Menjadi benar atau tidak benar, kan itu kan harus diuji kitabnya. Tapi Bapak Ibu menjadi benar kan karena Islamnya, betul kan? Dan Bapak Ibu ketika sudah menjadi Muslim, kan Bapak Ibu beragama yang benar karena teruji, Bu. Ya, jadi memang kalau agama sih katanya kan pilihan hati katanya. Tapi kan semua agama yang disebut benar-benar agama ya, Bu ya, yang disebut dengan sistem kepercayaan gitu. Kalau ateisme bisa disebut agama tapi bukan agama yang komplit gitu, Bu. Artinya dia hanya kepercayaan, keyakinan tapi nggak punya kitabnya gitu. Kalau agama-agama yang diakui di Indonesia selain daripada kepercayaan kan semua ada kitab-kitabnya. Nah, kan kitab-kitab itu yang menjadi pondasi agama itu. Bisa diuji nggak gitu. Kalau bisa diuji baru dia bisa disebut sebagai sebuah agama yang lengkap gitu. Islam sekarang kita lihat. Kalau orang lain di luar Islam melihat Islam kayaknya ini agama ribet amat, aturan banyak bener ya. Sholat aja sehari 5 waktu, belum zakat, belum puasa, belum yang urusan warisan dan segala macam lah. Semua aturan di dalam Islam ada untuk ngatur orang yang dari lahir sampai dia mati, ngatur orang dia dari bangun tidur sampai dia tidur lagi. Jadi yang kita perlu renungkan hanya begini, Bu. Oke, saya lahir di keluarga Islam. Saya menjadi Islam karena orang tua saya. Tetapi alhamdulillah karena ternyata Islam sudah diuji dan sudah teruji adalah agama yang benar, ya. Sehingga saya menjadi benar karena agama saya. Hanya perlu disyukuri, Bu, kalau gitu. Ya, Bu ya? Masya Allah. Jazakallahu khairan Kohdondi atas jawabannya. Ada yang lain? Iya, silakan Ustaz. Oh, Bapak dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ini dalam Al-Quran ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lan tardo ankal yahudu wa lan nasara hatta tattabi'a millatahu. Ayat ini adalah mereka orang Yahudi dan Nasrani itu tidak rela sebelum kita mengikuti langkahnya atau kebiasaan atau milahnya. Masuk karena kita melihat sekarang itu di era digitalisasi banyak anak-anak muda, mungkin juga orang tua juga yang terjerumus arah ke sana. Apakah memang dunia itu memang sudah disetting seperti itu? Kemudian juga bagi kita mungkin kita lihat masjid-masjid dipenuhi oleh orang tua bukan anak muda, pengajian juga ibu-ibu yang umurnya mungkin sudah sepuh juga. Pesan untuk Qahdardin, untuk kita untuk menggerakkan anak muda yang soleh itu seperti apa? Demikian, jazakallahu khairan. Baik. Mungkin yang Mas lihat mungkin baru sebagian ya, belum semua lah. Masih banyak kok, masjid yang ramai juga masih banyak. Saya belum lama kemarin ke Tegal juga sholat subuh di sana juga ternyata alhamdulillah masih ramai. Jadi Islam akan menjadi agama yang dominan dan menjadi agama yang pertumbuhannya paling tinggi di seluruh dunia. Yang memperkirakan itu malah bukan orang Islam. Yang memperkirakan itu malah sebuah badan riset namanya pewresearch.org. Badan riset itu sudah memperkirakan 15 tahun yang lalu, mereka sudah memperkirakan bahwa Islam akan menjadi agama yang pertumbuhannya paling tinggi di seluruh dunia. Bahkan di tahun 2050 diperkirakan Islam dibandingkan dengan agama Kristen yang digabungkan semua, bedanya hanya 1-2%. Tapi 2070 Islam akan melewati itu semua. Ya, jadi 2070 Islam diperkirakan menjadi agama yang terbesar di seluruh dunia, mengalahkan Kristen walaupun Kristen digabungkan semua. Ada Protestan, Katolik, Ortodok, Anglikan dan segala macam. Tapi kalau Kristennya ini dipecah-pecah, di Indonesia Katolik sama Protestan agama yang sama atau agama yang berbeda, Bu? Beda ya? Di KTP aja beda ya, Protestan, Katolik ya. Kalau Kristennya udah dipecah-pecah, Islam sudah menjadi agama terbesar di seluruh dunia. Sejak kapan? Sejak 25 tahun yang lalu. Dari tahun 2000, Islam sudah menjadi agama terbesar di dunia kalau Kristen dipecah. Ya, nggak dijadiin satu gitu. Nah, pesan saya buat kita, terutama di keluarga kita yang masih banyak anak-anak mudanya, pesan saya adalah mari kita jangan sampai menjauh dari Quran. Cuman Quran yang bisa menjadi penyelamat kita nanti ya di masa fitnah. Bapak Ibu nih kan mungkin sudah sering dengar ya tentang kedatangan Dajjal ya. Sudah sering dengar kan? Tapi belum tentu Bapak Ibu kalau melihat aslinya Bapak Ibu tidak terkena fitnahnya. Mau contohnya nggak, Bu? Contoh misalnya. Bapak Ibu sekarang dengan imannya mengaku orang Islam dengan iman yang kuat. Begitu Bapak Ibu misalnya di luar melihat ada orang bisa menghidupkan orang mati, kira-kira gimana, Bu? Kabur. Tapi kan Ibu akan takjub dengan orang itu, ya kan? Akan takjub, akan kagum dan segala macam, sehingga akan timbul rasa apa? Nah, itu yang harus kita hati-hati tuh. Itu yang benar-benar bisa menjadi sesuatu hal yang membuat kita tergelincir dengan iman Islam kita. Segala sesuatu yang seperti itu bisa terjadi, Bu, nanti, Bu. Ya. Jadi maksud saya, kita harus bisa menjaga keluarga kita, jaga anak-anak kita, jaga suami istri kita, jaga kerabat kita, supaya tidak jauh dari Quran. Dan bagaimana caranya supaya kita mencintai Quran. Lembaga-lembaga sudah banyak yang bergerak di bidang Quran. Rumah ngaji seperti ini aja nih udah luar biasa nih ya. Belum lagi yang mengemas isi Quran sehingga ketika disampaikan kepada anak muda menyenangkan. Ya. Tadinya jadi menyenangkan gitu maksudnya. Mungkin anak-anak muda tadi waktu di acara aja ada yang cerita ya.
Anak muda sekarang kalau ngaji atau pakai kerudung malah diolok-olok sama teman-temannya. Tinggalin yang seperti itu, ganti komunitasnya. Komunitas yang seperti itu udah nggak bagus gitu. Tinggalin, anak-anak kita belum tentu bisa mempengaruhi mereka. Jangan-jangan malah anak-anak kita yang terpengaruh sama mereka. Ya, mohon maaf nih ya, saya cerita nih. Sering saya mendapatkan telepon atau WA orang-orang Islam minta tolong. Ada yang minta saya datang, ada yang mereka datang ke tempat saya, yang anaknya mau murtad atau bahkan sudah murtad. Ada suami istri, anaknya sekolahnya di Al-Azhar. Al-Azhar nih, kurang Islam apa Pak? Coba. Tapi pulangnya bisa bawa rosario. Tahu rosario Bu? Kayak tasbih gitu lah. Pulang bisa bawa rosario, pulang bisa bawa Bible coba. Padahal sekolahnya di Al-Azhar. Ya, ini mohon maaf saya sebutin nama institusinya nih, biar Bapak Ibu juga hati-hati nih. Di sekolahnya mungkin tidak ada upaya-upaya seperti itu, tapi begitu keluar, dia punya teman, dia punya pergaulan, bisa membuat seperti itu. Belum lama juga suami istri datang ke tempat saya, bawa anaknya laki-laki, baru aja masuk ke universitas ternama di Jakarta. Sebutin nggak universitasnya? Sebutin aja ya, Universitas Bakri. Keren nggak Bu? Keren lah, masuk situ 100 juta, ya baru masuk Pak, belum mulai kuliah, baru orientasi, anaknya sudah ada yang deketin, diajakin ngumpul-ngumpul, makan-makan, makan nih, makan, begitu ngumpul datang di tempat makan udah ada pendetanya, si anak cerita sama orang tuanya apa? Keluarin, hilang biarin 100 juta sama orang tuanya. Orang tua yang sangat-sangat peduli bisa sampai begitu. Tapi kalau ekonominya nggak pas-pasan atau yang lemah gimana? Itu kan bahaya itu. Ya. Jadi bagaimana caranya? Kita harus bisa membuat anak-anak kita, saudara kita cinta dengan Quran. Dengan cinta Quran, insya Allah dan menjalankan ayat-ayat dalam Quran, insya Allah kita dilindungi. Gitu sih ya. Mungkin masih banyak ya sebenarnya trik-triknya, cuman saya bukan sarjana psikologi seperti Cidewi, jadi lebih paham Cidewi mungkin nanti. Ya, silakan yang lain. Mau nanya, apakah orang yang sama antara Nabi Isa dalam Islam dan Yesus dalam Kristen? Mau diulang Bu, gimana? Apakah orang yang sama Nabi Isa dalam Islam dan Yesus dalam Kristen? Oke. Buka simpenan. Kalau saya ngomong doang nanti sangkain asumsi, ya. Ini saya sekarang bukain kitabnya Bu, ya. Biar Bapak Ibu yang baca sendiri atau ada yang bacain. Jadi gini Bu, saya jelaskan dulu ya Bu ya, perspektifnya. Nama Yesus itu kan dalam bahasa Indonesia, ya Bu ya. Tahun berapa ada kata Yesus di Indonesia? Baru di abad ke berapa ya? 19 Bu. Tahun-tahun 1800-an. Baru ada kitabnya orang Kristen yang ada tulisan Yesus. Sebelumnya bahasa Inggrisnya apa Bu? Jesus, ya kan Bu? Jesus baru masuk Bible-nya orang Kristen itu pertama kali baru tahun 1750 Bu. 1750 berarti abad 18 kan. Itu waktu itu kan Belanda juga sudah masuk ke Indonesia. Mereka sudah mulai menerjemahkan ke Bible dalam bahasa Indonesia. Baru ada kata Yesus. Sebelumnya di Inggris itu baru masuk Bible-nya itu kata Jesus baru tahun 1750. Kok bisa begitu? Karena huruf J Bu, dalam huruf Latin huruf J itu baru ditemukan tahun 1524 oleh seorang ahli tata bahasa Itali namanya Trissino. Nama belakangnya Trissino. Yang saya paling ingat cuma namanya Trissino. Saya nggak tahu tuh bapaknya orang Jawa atau dari mana kok namanya Trissino. Ditemukan tahun 1524 huruf J. Tadinya nggak ada huruf J Bu dalam bahasa Latin. Kata Jesus pertama kali baru masuk ke dalam sebuah dokumen di pengadilan di Inggris tahun 1632. Baru masuk Bible tahun 1750. Terus pertanyaannya kalau gitu sebelumnya pakai nama apa? Pakai nama Yesus Bu. Nih, saya bawa.
Saya ada buktinya. Walaupun ini reprint, tapi ini otentik. Saya harus nyari dulu nih agak. Tumpukannya udah lumayan tinggi soalnya nih. Jadi keluar semua nih Bu, gara-gara nyari satu buku nih Bu. Sebentar. Nggak apa-apa ya, demi sebuah pertanyaan nih. Ini Bible dalam bahasa Inggris Bu, ya. Ini cetak ulang, tapi ini hasil dari scan, jadi otentik tulisannya. Ini diterbitkan tahun 1611 Bu, ya, 1611. Bible-nya orang Kristen yang 1611 itu belum ada kata Jesus, belum ada. Saya tunjukin nanti ya. Nah ini, yang ada kata Jesus pertama kali itu di surat mereka yang bernama surat Matius, ya, atau sini Matthew. Siapa yang bisa bantu baca nih, Ibu? Di sini namanya apa Bu? Yesus atau Jesus? Yesus. Yesus. Yesus Kris. Nah, Yesus Kris. Jadi belum ada Jesus. Huruf J-nya belum masuk sini. Ya, ini 1611 padahal. Huruf J-nya baru temuin 1524. Nah, sebenarnya gini Bu. Dalam bahasa Aramaik, ya, bahasa Aramaik, itu nama aslinya itu adalah sebenarnya Iso. Dalam bahasa, bukan Isobabat ya Bu ya. Nama aslinya sebenarnya Iso, ya Bu ya, dalam bahasa Aramaik. Orang yang berbahasa Arab nyebutnya Isa. Nah, ya. Orang Romawi yang sedang menjajah orang Yahudi atau Israel pada saat itu kan pakai bahasa Yunani. Orang Yunani bacanya Isus. Tuh. Jadi sampai tahun 1611 masih pakai kata Isus. Jadi sebenarnya itu boleh dikatakan orangnya sama Bu, orangnya. Tapi diceritakan berbeda oleh agama Kristen dan agama Islam. Orangnya sama, cuman perspektifnya berbeda. Sudut pandangnya berbeda dari Kristen dan Islam. Sekarang kalau ada orang Kristen yang membantah omongan saya tinggal tunjukin ini. Ini Bible-nya orang Kristen. Ya, untuk orang Kristen. Di sini tulisannya Yesus. Betul Bu, tulisannya Yesus ini? Iya. Betul ya? Ibu harus percaya sama Umi Sri loh, kalau enggak Dikeluarin dari talibah ini yang saya. ya, yang tadi pakai nama Yesus. Yang ini tadi yang menerbitkan LAI, ya, kantor bekas Ustazah Nevi, ya. Ini juga LAI ini, ya, Ustaz Umi bisa lihat LAI kan? Ini penerbitnya sama Bu. Cuman yang di sini bukan Yesus. Bentar ya. Di sini pakai nama siapa, Umi? Al-Masih, Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Ini Bible-nya Kristen, penerbitnya sama dengan itu, yang itu pakai kata Yesus, yang ini pakai Isa Al-Masih. Berarti menurut penerbit ini orangnya sama atau beda, Bu? Orangnya sama. Ya. Bahkan saya punya yang begini. Ini kalau sekilas nih ya, sekilas nih. Kalau saya giniin, Ibu sangkain Bible atau Quran? Kelihatannya seperti Quran kan? Tapi ini ternyata Bible-nya orang Kristen, Bu. Kelihatannya seperti Quran, Pak. Di sini disebutkan ada kata-kata begini. Bu, Umi, di sini ada kata apa nih? Yesus Sang Mesias. Dalam kurung Isa Al-Masih. terang-terangan Yesus dalam kurung Isa Al-Masih. Berarti menurut pencetak dan penerbit buku ini Yesus dan Isa Al-Masih sama atau beda orangnya? Cuman mereka membuat ini dan membuat ini
memang sengaja dicetak untuk orang-orang Islam. Yang ini dibagi-bagiin ke rumah-rumah orang Islam. Bu, baca ya, nih. Tuh sama Nabi Isa Al-Masih di Quran, kita juga Isa Al-Masih sama. Tapi di sini ceritanya Nabi Isa Al-Masih dibunuh, disalib, bangkit hari ketiga gitu. Ya Bu ya. Semoga menjawab pertanyaan Bu. Jadi kalau udah bilang gini, biasanya gini orang Kristen gini. Kalau orang Kristennya itu yang penginjil atau misionaris, mereka datang ke orang Islam, mereka bilangnya Yesus dan Isa sama. Tapi ketika ada orang Kristen yang berdebat sama orang Islam, mereka kan bilang beda. Kenapa beda? Karena diceritakan berbeda. Gitu, katanya kalau di Islam Yesus lahirnya di bawah pohon korma. Kalau di Kristen ceritanya kan Yesus lahirnya di, orang Kristen ngomongnya kandang domba ya Bu ya. Tapi sebenarnya di kitab ini nggak ada kata kandang domba loh. Tidak disebut kandang domba loh. Hanya karena diceritakan Yesus ditaruh di palungan, mereka berpikir itu kandang domba gitu. Ada dokumen di luar Bible yang menceritakan gua atau kandang domba, baru mereka pakai. Tapi itu nggak masuk ke kitab mereka. Jadi menurut orang Kristen yang berdebat sama Islam, mereka bilang Yesus dan Isa beda karena ceritanya beda gitu. Kalau Yesus di Kristen ada punya bapak, tapi bapak tiri. Kalau di Quran ada nggak Bu? Maryam punya suami nggak kalau di Quran? Enggak, ya kan? Kalau Maryam di Quran diceritakan lahirnya di sebelah mananya kota Yerusalem? Ada yang tahu? Iya, di mana lokasinya? Di kota Yerusalemnya kah? Atau di mana? Bukan. Maryam diperintahkan kemana? Ke timur, ya kan? Ke timur di tempat yang banyak pohon korma. Kalau di Kristen lahirnya di Bethlehem. Bethlehem itu di mana Yerusalem? Di selatan. Jadi beda. Ceritanya berbeda, tapi orangnya sama. Ya Bu ya. Kan kalau di Kristen disebutnya Yesus Kristus, ya kan? Kalau kita Isa Al-Masih. Jadi Al-Masih itu artinya Kristus Bu. Oh ya. Memang kalau yang nggak pernah belajar ini pasti kaget gitu. Ya, Al-Masih sama Kristus itu artinya sama. Kristus sama Al-Masih artinya itu sebenarnya sama-sama yang diurapi. Kalau di Islam kita mengenal yang mengusap gitu. Jadi Nabi Isa kita kenal disebut Al-Masih karena beliau diberikan kekuatan menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati dengan cara mengusap. Tapi kalau Yesus di sini diurapi, konsepnya dia sebagai Mesias. Mesias apa lagi? Mesias itu ya sama dengan Kristus. Kristus bahasa Yunani, dari bahasa Yunani, Kristos. Kalau Mesias dari bahasa Ibrani. Ya, Mesias dalam bahasa Ibrani itu artinya yang diurapi. Yang diurapi siapa? Bisa raja, bisa imam, bisa nabi. Orang Yahudi sampai sekarang masih menunggu Mesias yang akan datang. Makanya mereka di tembok ratapan begini-begini nungguin Mesias. Ya. Tapi Mesias yang akan datang itu buat mereka itu raja, manusia, bukan Tuhan gitu. Orang Kristen nyebut Yesus itulah Mesias yang dijanjikan, tapi dia juga Tuhan. Makanya Yahudi tidak menerima Yesus. Gitu Bu ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan nih. Kalau diterusin bisa 2 jam nih Bu. Iya. Silakan yang lain. Silakan. Ya, silakan. Bu Ito. Beliau ini mualaf Ustaz. Masya Allah. Yang mana? Wih. Mualaf SMA. Alhamdulillah. Oh, mualafnya waktu SMA. Iya. Berarti udah berapa tahun yang lalu Bu? Nah, udah lama. Udah lama ya. Jangan mualaf terus Bu kalau udah lama Bu. Assalamualaikum. Mantan kafir, iya benar. MK ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Ustadz, mungkin seperti yang tadi Umi Sri bilang, saya dulu mualaf. Maaf. Kalau berbicara masalah kembali dulu suka agak melo. Maaf ya. Saya cuma mau tanya satu. Terkadang saya ngerasa ujian seorang mualaf itu luar biasa.
hijrah itu mudah. Kita dari sebelum agama sebelumnya ke Islam itu hijrah itu mudah. Tapi yang berat itu istiqomah. Yang ringan istirahat, Bu. Bener. Pertanyaan saya cuma satu, Pak. Bagaimana cara menjaga keistiqomahan kita di tengah gempuran ujian yang bertubi-tubi? Itu aja. Terima kasih. Saya dulu mikirnya juga mirip seperti Ibu ya. Tapi belakangan setelah saya pelajari Islam lebih dalam, ternyata saya baru sadar bahwa setiap hembusan nafas kita, Bu, itu adalah ujian. Ya, sekarang saya mau nanya Ibu nih. Orang sehat sama orang sakit ujiannya berat mana, Bu? Orang sehat, orang sakit, yang mana nih? Lebih berat mana, Bu? Orang sehat sama orang sakit ujiannya? Hah? Sehat. Ada yang sakit? Ada sakit. Loh, sakit kan ada halangan, ya, ada uzur. Tapi kalau sehat, ujiannya lebih berat. Betul nggak? Kan kita juga diminta, kita sudah berbuat apa buat agama kita, ya kan? Kalau kita lagi sehat, kita berbuat sesuatu nggak buat agama kita, betul nggak, Bu? Orang kaya sama orang miskin, ujiannya lebih berat mana, Bu? Oh, sekarang baru kompak nih, Masya Allah. Kalau orang kaya, hartanya nggak dipakai di jalan Allah nih, nah kan itu lebih berat ya berarti ya. Kalau orang miskin gimana mau dihisap, nggak ada hartanya gitu kan, betul nggak? Jadi Ibu tolong pahami bahwa Ibu jangan bilang ujiannya mu'alaf itu luar biasa. Enggak, jangan, Bu. Jangan. Setiap manusia itu ujian. Setiap manusia itu diberi ujian. Ibu kalau lagi ingat, kata mungkin lagi susah, baca Quran kisah tentang Nabi Ayub. Coba, kira-kira Ibu sama Nabi Ayub lebih berat mana ujiannya? Berarti masih ada yang lebih berat daripada kita kan, Bu? Gitu. Kalau ada yang lebih berat dari kita, yang harus kita lakukan apa, Bu? Bersyukur. Nah, itu. Jadi ketika menghadapi ujian, kuncinya dengan apa? Pertama, bersyukur. Yang kedua, bertakwa. Bertakwa itu apa? Bertakwa itu apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Tapi di Quran yang disebut orang bertakwa juga nih, yang tadi nggak salah, tapi di Quran surat Ali Imran ayat ke-133, 34, 133, 134. Ibu catat ya, Bu ya. Atau kalau nggak dari 132 deh, Bu. Quran surat Ali Imran ayat 132 sampai 136. Ibu baca. Ya, kalau belum bisa baca bahasa Arabnya, baca terjemahannya aja. Apa artinya kira-kira? Dan taatlah kepada Allah dan Rasul. Supaya apa? Supaya diberi rahmat. Dan bersegeralah minta apa, Bu? Minta ampun, bukan minta duit, Bu, minta ampun. Ya, minta ampun. Azan ya, Bu ya? Iya. Asar ya? Kita tunggu sebentar ya. Di Quran surat Ali Imran 132. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dan segeralah memohon mencari ampunan dari Tuhanmu. Dan mendapatkan surga yang luasnya seluas apa? Langit dan bumi. Yang disediakan buat orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu yang apa? Yang berinfak di waktu yang lapang dan di waktu yang sempit. Jadi kalau ibu lagi merasa ujiannya berat, ibu bersyukur, ibu bertakwa, ngapain? Berinfak, Bu. Justru infak ibu pada waktu sempit itulah yang sangat-sangat diperhatikan Allah SWT. Ya, bersedekah gitu maksud saya. Ibu nanti baca terus sampai ayat 136. Luar biasa, Bu, itu ya. Orang yang bertakwa, orang yang berinfak di waktu yang lapang dan sempit, dan bisa menahan amarahnya, dan bisa memaafkan kesalahan orang lain. Balasannya apa, Bu? Baca sendiri, Bu ya. Gitu. Ya, Bu ya, mudah-mudahan ibu jangan merasa aduh saya ini ujiannya berat. Enggak, jangan. Ibu masih ada beruntungnya
masih ada yang lebih berat daripada kita. Jadi ibu harus bersyukur. Kalau ibu bersyukur, yang di atas, oh ciptaanku bisa bersyukur nih. Diapain kalau bersyukur bu? Ditambahin. Itu rumusnya. Kalau ibu selalu mengeluh, waduh saya berat, ujian berat, yang di atas gimana? Bukannya bersyukur, malah ngeluh. Gitu. Ya bu ya, mudah-mudahan dimudahkan buat ibu. Baik. Silakan Umi, kita break dulu atau gimana? Iya, jadi istighfar adalah kunci agar kita dekat kepada Allah dan berpasrah. Sesungguhnya ujian, apapun itu yang datang, ujian kenikmatan ataupun ujian kesulitan, kesusahan, kalau kita senantiasa istighfar kepada Allah, insya Allah kita ada di dalam tarbiyah Allah selamanya. Dan tarbiyah Allah itu akan kita rasakan dengan cara yang tidak kita sangka-sangka, ya. Jadi Allah itu akan buka map bagaimana cara Allah menjaga dan mentarbiyah umatnya. Maka tadi disampaikan juga oleh Ustadzah Nevi bagaimana menjaga keistiqomahan. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah syukur, dan tidak pernah lepas dengan istighfar, kemudian sedekah di waktu sempit dan lapang, dan juga harus bersama Al-Quran, selalu bersama Al-Quran, dan menjaga circle orang-orang yang solih dan solihah. Insya Allah dengan seperti itu kita akan tetap terjaga keistiqomahan kita, terjaga akidah lurus kita, sehingga kita yakin bahwa yang datang kepada kita itu tidak sia-sia. Yang datang kepada kita itu adalah pilihan takdir yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita masih merasa belum menerima, berarti kita belum ikhlas menerima qada dan qadarnya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kelapangan hati untuk menerima segala sesuatu yang hadir pada diri kita. Karena hakikatnya orang mukmin itu mendapati kebahagiaan, kesenangan dia bersyukur, mendapati kesulitan, kesakitan dia bersabar. Itulah orang mukmin sesungguhnya. Namun Khalifah Abu Bakar menyampaikan, aku sudah tidak bisa lagi membedakan mana sakit, mana sehat, mana senang, mana susah. Semua yang datang kepadaku aku syukuri. Nah, ini udah tingkatan yang paling tinggi. Maka setiap kita ngaji, berangkat ngaji, jangan lepas istighfar, jangan lepas zikir. Karena zikir kita itu menjadi pengantar ampunan Allah, menjadi jalan menuju surganya Allah. Ingat surat An-Nahl ayat 30, Al-Ahzab ayat 35. Ada 10 golongan baik laki-laki dan perempuan yang mendapat ampunan Allah dan surganya Allah. Ya, kata Ustaz Qadondi tadi, kalau bersyukur akan terus ditambah nikmatnya. Demikian ibu-ibu, dan kita dengar sebentar ya. Baik, kita mengambil momen terindah bagaimana doa terkabul adalah antara iqomah dan azan. Kepada Ustadz Murdian, silahkan memimpin doa, dan ada Qadondi diaminkan, beliau lagi safar. Mudah-mudahan doa yang dilantunkan di saat habis azan dan diaminkan oleh Qadondi yang sedang safar Allah ijabah ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan acara hari ini diberkahi oleh Allah. Amin. Khususnya Qadondi dan tim ketika kembali ke Jakarta diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala, dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت ونجاة من النار والعفا عند الحساب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kok? Masih ada yang mau disampaikan? Silakan, mungkin kalau kita mau lanjutkan sebentar mungkin atau Ya. gimana? Masih ada satu penanya lagi. Loh, masih rame. Mau sampai maghrib. Sampai maghrib nih kayaknya. Sore. Ya, boleh bapak-bapak kalau mau jamaahan di masjid. Ada yang mau tanya ya? Ya, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ko Dondi, saya mau tanya, kalau saya lihat di YouTube itu, Ko Dondi dan kawan-kawan seperti Bang Zuma itu sedang memperjuangkan sebutan Allah dalam Alkitab yang itu yang kita Islam bahwa itu kita yang punya gitu loh. Apakah benar sekarang di Bible tidak boleh ada Allah lagi, harus diganti dengan YHWH atau bagaimana? Terima kasih kok, itu aja. Usaha atau upaya kita masih panjang ya Bu ya. Masih panjang Bu. Jadi dulu sudah pernah, bahkan dulu pernah dibantu oleh seorang pendeta Bu. Jadi di Kristen sendiri tidak semuanya setuju ada kata Allah di sini. Ada dulu seorang pendeta juga yang menuntut untuk penghapusan kata Allah di dalam kitabnya Kristen. Sudah masuk pengadilan, sudah sidang beberapa kali, akhirnya dihentikan oleh pengadilan. Ditolak akhirnya tuntutannya, karena yang menolak perorangan Bu, bukan lembaga atau badan hukum. Sampai sekarang di kitab mereka masih ada kata, saya bacanya Allah ya Bu ya, di sini. Karena nggak ada tasdidnya Bu, jadi saya bacanya Allah gitu. Kalau kita kan bacanya Allah gitu ya. Ini tulisannya ALLAH, cuman nggak ada tasdid, saya bacanya Allah gitu. Nah, gini Bu, kenapa kok kita ngotot supaya di dalam kitab mereka jangan ada kata Allah? Tetapi ada juga kalangan Islam yang rela dipakai kata Allah di sini. Nah, sebenarnya dulu ketika Bible-nya orang Kristen ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, harusnya kan tidak pakai kata Allah, harusnya. Karena apa? Karena yang taunya pakai Allah itu orang Kristen di Arab Bu. Ya, kalau orang Kristen Arab tahu bahwa kata Allah itu adalah nama daripada Rob atau nama daripada Tuhan yang Maha Esa. Tapi di Indonesia kata Allah itu tidak jadi nama, tapi jadi sebutan gitu Bu. Seperti kata Tuhan. Ya,
Kalau kata Tuhan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, sesuatu yang disembah, diyakini, dipuja, yaitu Tuhan yang Maha Perkasa, Tuhan yang Maha Esa. Allah di dalam KBBI, orang Islam bacanya Allah, itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab gitu. Jadi contoh misalnya Presiden Prabowo, yang nama orangnya yang mana Bu? Prabowo. Presidennya jabatannya atau sebutannya, atau dalam bahasa Jawanya tuh yang Prabowo tuh proper name gitu Bu. Yang presiden itu bahasa Jawanya generic name. Kata Allah dipakai dalam kitabnya Kristen menjadi generic name, bukan proper name. Itu yang menjadi apa ya, kerancuan gitu. Tapi itu juga sebenarnya jadi senjata makan tuan mereka sendiri Bu. Kenapa? Karena di sini ada kata Tuhan, ada kata Allah, nanti ada kata Allahnya A-nya besar, A-nya kecil, ada yang A-L-L-A-H besar semua. Kata Tuhan juga begitu, ada yang T-nya kecil, T-nya besar, ada yang Tuhannya besar semua. Saking rumitnya tuh Bu, ya. Tapi kalau ada orang yang datang ke tempat saya tanya, kamu tahu nggak bedanya kata Tuhan dan kata Allah dalam kitab kamu? Jawabannya muter-muter dulu Bu, udah kayak apalah, muter-muter lah pokoknya lah. Tapi ketika saya tunjukin KBBI, nah itu kan KBBI. Nah saya bilang ini bahasa Indonesia bukan? Bahasa Indonesia. Nah kalau bahasa Indonesia harusnya berdasarkan KBBI bukan? Gitu kan Bu? Sampai-sampai cetakan mereka yang terbit tahun 2023 nih Bu, sampai-sampai bikin buku penjelasan seperti ini. Di sini mereka mengaku bahwa mereka sudah mencoba mengikuti KBBI. Nih, mencoba mengikuti KBBI, tapi kata Allahnya tetap dipakai sebagai sebutan. Jadi nggak konsisten gitu Bu, nggak sepenuhnya ngikutin KBBI. Oke? Terus kalau begitu sebenarnya dari mana itu kata Allah kok bisa masuk kitabnya mereka? Dari zaman Belanda Bu, sudah ada misi untuk pengkristenan orang Islam pada waktu itu. Ada laporan dari kalangan mereka bahwa di dalam biaya yang mereka keluarkan itu, biaya yang paling besar itu adalah biaya misionaris, bukan biaya. Kan Belanda datang ke sini kan bawa misi 3G Bu, Gold, Glory, Gospel, 3G. Tapi ternyata yang paling besar biayanya itu adalah yang Gospel. Salah satu misinya dengan menerjemahkan kitab-kitab yang dibawa dari Belanda ke bahasa Indonesia. Ada sebuah kayak macam apa ya, idiom lah. Kata mereka begini, contoh misalnya kalau kita melihat pohon yang besar, kalau kita mau menebang pohon itu, gagang kampak kita harus berasal dari pohon itu. Tahu nggak Bu maksudnya? Kata Allah itu. Nah jadi untuk mendapatkan atau bisa apa namanya, mencapai tujuan mengkristenkan orang Islam, mereka menggunakan kata Allah di dalam kitab mereka. Kira-kira gitu Bu. Ya, tapi upaya kita untuk menghapuskan kata Allah di sini butuh waktu dan butuh perjuangan yang memang cukup panjang. Sudah dimulai dari beberapa tahun yang lalu, cuman karena waktu itu masih belum ganti presiden, jadi sempat ditunda. Sekarang harusnya sudah ganti presiden, harusnya sudah dimulai lagi, tapi sepertinya belum ada geliat lagi. Ya, kalau teman-teman yang di TikTok itu hanya mereka berargumentasi di online, tapi secara realnya yang sampai ke pengadilan belum ada Bu. Gitu ya. Silakan yang lain. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi. itu sebenarnya mau bertanya ya. Ada teman saya yang non Islam ya. Dia bertanya, kenapa sih kalian tuh selalu mengatakan saya kafir katanya? Orang Kristennya. Ya. Dan kayaknya mereka merasa terhina dikatakan kafir. Saya nggak bisa menjabarkan yang sebenarnya. Yang saya tahu hanya kafir itu menolak kebenaran. Jadi apakah bisa dibantu kita menjelaskan kafir itu sesungguhnya gimana, yang dengan menjelaskannya itu mereka paham kafir menurut Islam gitu. Gitu aja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pernah tanya nggak ke temennya, di kitab kamu ada kata kafir nggak? Nggak pernah. Coba tanya Bu sekali-sekali. Pasti mereka nggak tahu. Pasti nggak tahu. Ada Bu kata kafir dalam kitab mereka, ada. Ini ada di Matius pasal 5 ayat 22. Ada kata kafir juga.
Jadi kalau mereka dengar kafir mereka marah, berarti mereka nggak baca kitab sendiri gitu Bu. Ya, pertama. Yang kedua, kata kafir di dalam Quran itu maksudnya artinya adalah ditujukan kepada orang yang menutupi diri dari kebenaran. Kebenaran itu apa? Allah Subhanahu wa taala dan kitabnya dan rasulnya. Menutup diri, menutup hati gitu Bu. Ya. Itu sudah kata yang paling sopan dan paling lembut loh Bu, yang dipakai Allah Subhanahu wa taala dengan kata kafir. Kalau kata kafir sama kata non-Islam Bu, lebih kejam mana? Lebih kejam non-Islam. Iya, kenapa? Karena Islam artinya kan salah satunya apa? Selamat. Berarti kalau non-Islam tidak selamat. Bener Bu? Jadi kata kafir itu sebenarnya udah kata yang paling lembut untuk mereka. Dulu saya waktu masih Kristen, kalau ada orang Islam nyebut saya kafir, saya juga marah Bu. Karena saya pikir kata kafir itu untuk orang yang tidak bertuhan gitu. Saya pikir begitu. Tapi ternyata setelah tahu artinya, oh lain cerita rupanya. Saya pikir kafir itu ateis gitu. Saya pikir. Tapi ternyata enggak. Kafir itu malah kata yang paling lembut. Gitu. Ya Bu ya. Silakan yang lain ada. Masih ada? Iya, silakan Ibu. Belakang dulu Bu. Bu Nunung. Bu siapa? Oh, Bu Rahayu. Ya, silakan. Hah? Oh, ini mau tanya? Oh iya, silakan. Sebentar Ibu ya, udah pegang mic beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Dondi, kan saya pernah menonton apa katanya kan kalau dalam agama Kristen itu udah di dosanya ditebus sama Tuhannya. Kan sudah enak itu kok. Terus kan katanya makan babinya halal kan kalau di agama. Terus kenapa kok Dondi sudah enak ditebus sama Tuhannya malah memilih ke Islam? Terus kenapa tidak memilih, kan masih banyak agama yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara dosa ditebus, sekarang kalau ada orang Kristen datang ke tempat saya tanya, emang dosamu digadein di mana? Kok harus ditebus gitu? Jadi gini Bu, konsep keselamatan di dalam Kristen yang mengatakan bahwa manusia sudah berdosa karena ada dosa satu orang itu, yaitu siapa? Istrinya Adam, yaitu Hawa, yang makan buah dari pohon kehidupan, sehingga dosanya sudah menjalar kepada setiap keturunan Adam, sehingga manusia berdosa ini tidak dapat bersatu kembali dengan Tuhannya, maka Tuhannya harus turun sendiri untuk menebus dosa itu. Dengan cara apa? Mati di atas kayu salib. Kan gitu Bu konsepnya. Tapi ternyata itu bukan ajaran Yesus. Nah, kalau yang baru belajar kristologi yang kemarin-kemarin, mereka dengar begitu, mereka berusaha sebagaimana mungkin, mereka mengatakan, oh itu konsep ketuhanan yang tidak logis atau bagaimana, atau bilang Tuhan kamu tidak maha pengampun atau bagaimana. Tapi kalau saya sekarang, karena saya sudah paham konteks seluruh kitab ini, saya cuma nanya sama orang Kristen yang menjelasin gitu, yang kamu omongin itu ajaran siapa? Ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Kalau dia jujur, dia bilang itu ajaran Paulus. Paling mereka nanti akan bilang, tapi kan Paulus mendapat wahyu dari Yesus. Oke, kalau Yesus pernah nggak ngajarin dosa waris? Nggak ada ayatnya. Bahkan ajaran Yesus apa Bu? Kalau lu nggak bertobat, lu nggak masuk surga. Matius 18:3. Sama nggak? Karena manusia sudah berdosa, tidak bisa bersatu dengan Tuhan, maka Tuhan harus turun sendiri nembus dosanya. Sama nggak ajarannya dengan begitu? Beda. Nah kalau Paulus bilang dapat wahyu dari Yesus, silakan, itu hak mereka Bu. Seperti Nabi kita mendapat wahyu di Gua Hiro, itu juga hak kita kan, orang nggak bisa protes. Mereka mau bilang Paulus dapat wahyu dari Yesus, monggo silakan. Tapi kita bandingin ajaran Yesus sewaktu masih hidup sama ajaran Yesus ketika sudah nggak ada di bumi, yang dianggap mengajarkan Paulus, kenapa beda? Kalau beda, saya nanyanya ganti. Kalau begitu, Yesusnya waktu hidup lupa ngajarin atau pelin-pelan? Kan gitu. Baru mereka bisa berpikir. Ya, Bu ya. Kalau ditanya, kenapa Kodondi dosa udah ditebus kok malah yang masuk Islam?
Kan kalau udah ditebus kan boleh makan babi. Nah itu kan bukan ajaran Yesus. Jadi kalau saya ditanya, kenapa dari Kristen malah masuk Islam? Saya juga dulu tanya sama kakak perempuan saya jawabnya apa? Karena saya mau jadi pengikut Yesus. Orang Kristen yang dengar begitu biasanya kaget. Lah gimana ceritanya? Selama ini kan kita Kristen mengikut Yesus. Kagak, saya bilang. Selama ini kita Kristen mengikut Paulus, menyembah Yesus. Beda loh, ya. Yang diikuti ajaran Paulus, yang disembah Yesus. Paulus mengajarkan menyembah Yesus. Tapi yang Yesus saya nggak pernah ngajarin begitu. No, ayatnya ada, Bu. Ayatnya ada. Yesus ketika masih hidup bilang sama bangsa Israel, jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu termasuk nggak boleh makan babi. Aku datang bukan untuk membatalkan, tapi untuk menggenapi. Selama langit dan bumi belum lenyap, satu titik pun dari hukum Taurat tidak akan dihilangkan. Saya tanya, kalau begitu ceritanya, berarti menurut Yesus hukum Taurat hilangnya kapan? Kalau selama langit dan bumi belum lenyap, satu titik pun tidak akan dihilangkan. Berarti menurut Yesus hukum Taurat itu akan hilang setelah kiamat. Lah kok bisa-bisanya Paulus bilang, Efesus 2 ayat 15, Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Berarti saya bilang apa? Boleh nggak saya bilang Paulus memfitnah Yesus? Yesus saya nggak pernah bilang aku akan membatalkan hukum Taurat atau aku akan mati di atas kayu salib untuk membatalkan Taurat. Yang Yesus bilang hukum Taurat itu akan lenyap kalau sudah kiamat. Kok bisa-bisanya Paulus bilang Yesus yang mati sebagai manusia membatalkan hukum Taurat? Wewenang siapa gitu loh maksud saya. Yang menurunkan hukum Taurat dianggapnya kan Tuhannya Nabi Musa. Kok berani-beraninya Paulus bilang Yesus membatalkan? Berarti apa? Itu Paulus memfitnah Yesus atau gimana? Yesusnya nggak pernah bilang aku akan mati di atas kayu salib untuk membatalkan hukum Taurat. Kalau Yesus tidak membatalkan Taurat, berarti Yesus nggak boleh makan babi, sholatnya sujud, puasa, mati dikafanin, apalagi sunat, apalagi baptis, Bu. Kalau kita Muslim bilang mengikut Yesus, Bapak Ibu baptis nggak? Ibu nggak baptis? Nggak pernah baptis? Bukan. Ibu nggak pernah mandi junub? Mandi junubnya orang Islam maknanya sama dengan baptisnya Yesus. Orang Yahudi kalau baptis maknanya itu mandi besar, Bu. Menyucikan diri dari hadas besar. Cuman kalau di Palestina kan air banyak, bikin kolam nyebur gitu. Kalau di Arab Saudi dulu susah air, jadi dimudahkan dengan apa? Mandi besar. Itu, Bu. Jadi kalau saya bilang saya mau ikut Yesus, itu sunat, mandi besar, baptis, sujud, nggak makan babi, mati dikafanin, puasa, itu. Jadi saya nggak salah kan saya ngomong pengikut Yesus. Sedangkan Kristen ngikutin Yesus tidak semuanya. Ada sebagian yang ngikut, ada sebagian yang sunat, ada sebagian yang nggak makan babi, ada sebagian yang puasa. Tapi tidak semua Kristen begitu, Bu. Gitu. Ya, yang mereka ikuti yang Paulus. Jadi ketika orang Kristen datang ke tempat saya, pertama kali saya tanya, kamu sekarang merasanya pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Saya ngikut Yesus. Giliran saya kasih ayat-ayatnya, iya ya pengikut Paulus ya gitu. Kira-kira gitu ya. Silakan Bu, yang di belakang Bu. Bu Rahayu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kok tadi pertanyaan di sana ke kebagian waktu sehingga di titik saya nggak tahu mana, jadi saya sampaikan. Ya. Pertanyaannya begini, ada ayat dihalalkan sembelihan Nasrani dan Yahudi. Yang kedua, apakah agama Kristen sekarang masih masuk golongan Nasrani? Sebab kitabnya sudah banyak yang revisi. Ya, baik. Ini nanti ada juga hubungannya dengan nikah beda agama nih. Kalau udah ngomongin begini, biasanya nyambungnya ke situ, ya kan? Karena ada sebagian orang Islam yang menggunakan ayat seperti itu
kemudian menafsirkan bahwa Kristen itu ahli kitab yang boleh dinikahi gitu. Betul Bu? Pernah kan dengar kan begitu kan? Ada yang begitu. Jadi menjawab pertanyaan pertama, ketika kita membaca sebuah ayat di Quran Bu, kita harus paham ayat itu konteksnya, waktunya juga kapan kita harus paham Bu, ya. Lagi ngomongin apa, siapa, dan kapan gitu, ya Bu ya. Ada yang tahu nggak Bu bedanya Nasrani sama Kristen? Nggak tahu. Padahal orang kita zaman sekarang pakai kata Kristen, pakai kata Nasrani kan sama aja, dianggap sama kan? Orang Nasrani ya dianggap Kristen, orang Kristen dianggap Nasrani. Kenapa? Karena di Quran, Bapak Ibu kan nggak pernah baca ada kata Kristen dalam Quran, betul nggak? Yang ada apa? Nasrani, ya. Jadi sebenarnya kalau ditilik daripada sejarahnya, Nasrani itu adalah awalnya pengikut Nabi Isa alaihissalam yang berasal dari kota Nazaret. Awalnya nih Bu. Tapi ketika Nabi Isa alaihissalam sudah diangkat, pengikutnya ini ada sebagian yang menjadi apa? Kafir. Karena apa? Karena mengatakan Nabi Isa adalah putra Allah. Gitu kan? Ketika sebelum peristiwa pengangkatan itu ada tafsir dari Ibnu Abbas bahwa setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat, terpecahlah Hawariyun menjadi 3 kelompok. Yang pertama Yakubiyah, yang kedua Nastoriyah, baru yang ketiga Muslim. Yang Yakubiyah dan Nastoriyah ini yang menjadi cikal bakal Kristen tapi beda akidah gitu Bu. Ya. Kalau yang Nestoriyah ini yang kemungkinan besar yang diikuti oleh pamannya istri Nabi yang Warokah bin Naufal. Atau juga bisa jadi itu adalah pendeta Bukhairah yang melihat Nabi ketika masih kecil dan mengatakan ini adalah Nabi yang dijanjikan. Itu kemungkinan besar itu ya. Tetapi mereka masih tetap menganggap bahwa Nabi Isa adalah putra Allah. Sedangkan Yakubiyah ini yang sudah menjadi cikal bakal Kristen sekarang ini gitu Bu. Ya. Sedangkan Kristen sendiri itu timbulnya di abad pertama Masehi. Yang menciptakan Paulus, yang tadi Bu, Paulus. Bukan murid Yesus itu Bu. Paulus itu orang yang tidak pernah ngopi bareng Yesus gitu Bu. Ya. Karena nggak pernah ketemu, jadi kan nggak pernah ngopi gitu. Paulus hanya mengaku ketika dia dalam perjalanan menuju kota Damsyik untuk mencari dan menangkap pengikut Yesus, Paulus mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Suaranya apa? Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus mengaku suara itu adalah suara Yesus. Setelah itu Paulus buta, kemudian dia disembuhkan oleh orang yang bernama Ananias. Setelah itu dia mengaku bertobat dan mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul, tapi untuk orang di luar Israel gitu Bu. Ya. Sekarang kembali lagi. Jadi kalau gitu Nasrani dan Kristen ini awalnya kelompok yang sama atau beda? Sebenarnya beda. Beda Bu. Ya. Nasrani jelas khusus hanya dari kaum dari kota Nazaret. Tapi kalau Kristen awalnya dari kota Antioquia Bu, sekarang di Turki. Ya. Jadi cuman kebetulan akidahnya ada yang sama gitu Bu. Akidahnya, ya. Kristen terbagi menjadi 3, ada yang Trinitarian, ada yang Unitarian, ada yang Oneness. Yang Trinitarian dan Unitarian ini dua-duanya sudah dibantah oleh Quran. Quran surat Al-Maidah ayat 72 dan 73. Yang Oneness ini mengatakan Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, satu pribadi, bukan 3 pribadi. Dibantah oleh Quran surat Al-Maidah ayat 72. Telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Yang Trinitarian yang mengatakan Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, dibantah di ayat yang ke-73. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari 3. Gitu ya. Tetapi ada lagi nanti di Quran surat Al-Maidah, surat yang sama, ayat ke-116, di mana di situ ada dialog antara Allah SWT dengan Nabi Isa alaihissalam, di mana Allah bertanya kepada Nabi Isa, apakah kamu pernah menjadikan dirimu selain aku dan ibumu sebagai sesembahan Bani Israel? Nabi Isa kan menjawab tidak mungkin. Orang Kristen bertanya, Trinitas itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau di Al-Maidah 1:16 itu Allah, Nabi Isa, Maryam.
Mereka bilang, kalau gitu Quran nggak paham Trinitas apa gimana? Trinitas itu nggak ada Marianya. Kenapa di Al-Maidah 16 disebut ada Maryamnya? Gitu. Jawabnya gimana, Bu? Bingung masih. Kalau begitu Quran dituduh salah, Bu, sama mereka. Karena zaman sekarang memang tidak ada Kristen yang menyembah Maria. Tapi zaman abad keempat, ya Bu ya, malah di Arab Saudi, malah di Arab nih, belum ada Saudinya, masih di Arab, abad 4, kira-kira tahun 350, ada orang Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Kelompoknya disebut Koliridianisme. Bahkan di tahun 431 Masehi, gereja yang berkuasa saat itu membuat muktamar atau konsili gitu, Bu, untuk menyesatkan orang yang menyembah Maria. Mereka mengatakan Maria adalah Theotokos, penghantar Tuhan ke bumi, jadi bukan Tuhan. Yang menyembah Maria dianggap sesat. Quran tahu, karena malah di Arab kelompok itu. Pernah dengar di Ka'bah katanya ada gambar Maria menggendong Yesus, pernah dengar? Dulu ada yang ngomong gitu ya. Bisa jadi itu adalah peninggalan orang-orang Koliridianisme, gitu Bu ya. Jadi kalau ditanya apakah pada zaman itu umat Islam boleh menerima sembelihan orang-orang ahli kitab, ya betul pada zaman itu, betul. Terus kalau zaman sekarang boleh nggak? Karena kalau saya, ini pendapat pribadi saya Bu ya, saya tahu banyak ulama yang menganggap sama orang Kristen sekarang dan ahli kitab mereka hanya karena akidah yang sama. Tapi kalau saya tidak mau begitu, saya maunya kalau mau dianggap ahli kitab harus punya nasab sampai ke Bani Israel. Namanya aja ahli kitab. Di dalam Quran yang kita baca, yang pernah diberikan kitab Bani apa? Kan Bani Israel, gitu Bu. Ya. Nah, urusannya nanti ketika menikah, yang Kristen sekarang boleh nggak dinikahi sama orang Islam? Islam laki-laki lah menikahi Kristen perempuan, boleh nggak? Nah, kan masih boleh kan? Jangan Bu, nggak boleh Bu. Ya, jangan, karena kalau pendapat pribadi saya, Kristen itu sudah bukan ahli kitab. Karena mereka tidak punya nasab sampai ke Bani Israel. Yang pertama, yang kedua, di Quran surat Al-Baqarah 221 juga sudah jelas disebutkan bahwa kita umat Islam mau laki mau perempuan tidak boleh menikahi orang musyrik. Kristen musyrik nggak Bu? Ya sudah. Kalau Kristen udah musyrik ngapain dinikahin gitu Bu? Masih banyak yang lain gitu. Maksud saya. Ya Bu ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Silakan. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah Dodi pernah mendapatkan ancaman atau teror berkaitan dengan aktivitas yang Dodi dilakukan, dan apa tantangan terberatnya? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, kalau ancaman sampai ke fisik ada aja, cuman tidak sampai ke depan muka saya gitulah. Paling banter ngancem ya di DM paling, ya. Kalau fisik paling cuman pernah sekali kejadian di Yogyakarta waktu itu. Tapi saya juga nggak tahu apakah itu sudah direncanakan atau belum, saya nggak tahu. Ketika ada sentuhan fisik di Yogyakarta waktu itu, orang itu sampai mau memanggil apalah teman-teman di gerombolannya lah. Terus istri saya tahu, langsung dilaporkan ke Mualaf Center Yogyakarta, langsung dijaga. Tapi buat saya itu masih belum ancaman yang bagaimana lah. Saya dulunya juga memang suka berantem di jalan sih Bu ya. Jadi, kalau yang mengutuk banyak Bu, yang ngatain, yang maki-maki, yang ngutuk bahkan ada. Nih, saya doain nih, kamu hari Jumat besok akan dihukum dari langit katanya. Oh iya, saya tunggu dah. Bener, hari Jumat jam 3 sore saya posting, saya lagi sadatin orang malah. Diem habis itu, ya. Saya nggak anggap ancaman-ancaman seperti itu, saya nggak anggap. Saya hanya melakukan ini lillahi ta'ala. Jadi saya tahu Allah pasti bantu kita, walaupun kita juga berjaga-jaga gitulah, ya Bu ya. Silakan yang lain Bu. Mana tadi? Ya, mic-nya di mana tadi? Ya, silakan Ibu yang duduk. Ibu baju hitam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya kan pernah hadir di kajian masjid Kencana, masjid tahu. Ada itu yang ceramahnya Ustaz Beliksio. Kata beliau, hukum di Indonesia ini bahkan di dunia melaksanakan hukum buatan manusia, terutama hukum buatan penjajah kita dahulu, Belanda, Jepang, begitu. Nah, terus kata beliau, saya kurang paham. Jadi bagaimana? Karena hukum menurut hukum Allah itu yang harus dilaksanakan. Saya belum paham. Tolong penjelasannya. Terima kasih. Ini yang ceramah siapa? Ditanya siapa ya? Tapi saya mencoba menjawab Bu ya. Yang saya pahami begini Bu. Yang kita sekarang pakai hukum di negara Indonesia ini adalah hukum negara Republik Indonesia Bu. Betul kan? Tapi kan kita sebagai umat beragama yang beriman dengan Quran, kan kita juga punya hukum yang ada di dalam Islam, ya, ada dalam Quran dan Sunnah. Maksud saya begini, ketika kita hidup di negara yang tidak menjalankan syariat Islam, ya kita tetap harus mengikuti hukum yang di negara itu Bu, ya. Tetapi untuk urusan apa namanya, untuk urusan kita pribadi dan keluarga kita tetap harus mengutamakan hukum Islam, ya Bu ya. Bahkan hukum negara sekalipun yang dipakai oleh negara Republik Indonesia juga banyak yang mengadopsi hukum dari Islam Bu. Banyak, contoh hukum waris misalnya, juga ngadopsi dari Islam. Bahkan orang Kristen yang ngurus waris juga menggunakan aturan yang ada dari Islam. Ibu nggak perlu khawatir, karena kita sekarang hidup di negara yang tidak menjalankan syariat Islam, ya tetap harus kita mengikuti aturan negara Republik Indonesia. Tapi untuk kita pribadi dan keluarga kita boleh aja menerapkan hukum Quran dan Sunnah. Pokoknya selama hukum negara itu Bu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kita boleh ikutin Bu, gitu ya. Di Quran pula kan kita juga diperintahkan untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan juga kepada ulil amri kan, pemimpin kita gitu Bu. Cuman pemimpin gimana? Ya udah bagaimana lah itu ya. Itu urusan politik ya Bu ya. Saya nggak ikutan Bu kalau yang mau urusan pemimpin ya Bu ya. Jadi kita tetap harus mengikuti petunjuk di dalam Quran. Kalau sudah dikatakan bahwa kita tidak boleh menjadikan kalangan mereka sebagai teman baik lah atau pemimpin lah, ya sudah, kita kalau pilih presiden jangan yang beda dengan kita Bu, gitu ya Bu ya. Alhamdulillah, silakan Ibu-ibu, ini jam sudah menunjukkan pukul 16:19 ya, kita akan sholat. Ibu silakan ditulis saja pertanyaannya ya, nanti biar Koh Dondi menjawabnya dengan voice note. Waduh, Masya Allah. Voice note ke Koh Agustan ya. Karena kita nggak mungkin meneruskan ini kalau nggak di stop sampai maghrib ya. Kita harus sholat. Baik ya, ibu-ibu. Masya Allah hari ini luar biasa ya. Mudah-mudahan dengan adanya beliau ini menambah inspirasi kita untuk semakin menguatkan akidah kita, meluruskan tauhid kita sehingga kita selamat dunia hingga akhirat. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Insya Allah kita akan dipertemukan lagi dalam kondisi lebih baik dan waktu yang lapang sehingga semua penasaran pertanyaan ini akan terjawab dan akan menambah ilmu lagi. Insya Allah kita akan hadirkan beliau lagi nanti waktunya ya. Demikian, jazakumullah khairan. Koh Dondi sudah membersamai rumah ngaji Darul Falah, mudah-mudahan tidak kapok. Dan ibu-ibu selamat menjalankan ibadah sholat asar ya. Ya, demikian saya akhiri.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, pada Allah kita mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam